Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Laucena. Kali ini dalam konten saya akan menyampaikan yaitu mengenai yang berhubungan dengan harta karun. Ya, ini harta karun ditemukan di Republik Indonesia. Ya, tepatnya di Bogor, di hutan Bogor, ya, kurang lebih pertengahan 1946, ya, berarti setelah Indonesia merdeka kurang lebih setengah tahun. Siapa yang menemukan? Yang menemukan ini adalah pasukan TNI yang diberi tugas oleh pimpinannya, ya, yaitu TNI yang diberi tugas itu menemukan harta karun emas seberat 11 kg dan berlian saat menjelajahi hutan di Bogor, ya, yaitu saat pasukan TNI ini diberi tugas untuk mencari yang dipesankan pimpinan bahwa ada di hutan Bogor itu disimpan senjata, ya, tetapi kenyataannya di hutan Bogor itu ditemukan harta karun yang ditemukan oleh pasukan TNI yang diberi tugas itu, ya. Hal ini juga diberitakan di Jakarta di NBC Indonesia. Sudah berhari-hari pasukan TNI yang dipimpin oleh Letkol Alek Kaliwirang, ya tepatnya oleh Letkol Alek Kawilarang, ya. Iya, ini kalau saya mengamati ini keturunan dari sebuah pulau di utara Sulawesi ini, ya. Letkol Alek Kawilarang ini menjelajahi hutan di kawasan Bogor, ya, dengan anak buahnya. Mereka membelah lebatnya hutan Bogor demi menjalani tugas dan perintah dari atasan. Selanjutnya, pasukan TNI ini dalam tugasnya di hutan Bogor itu menemukan senjata bekas yang dipergunakan oleh tentara Jepang, karena Indonesia sebelum Indonesia merdeka itu dijajah oleh pasukan Jepang, ya. Kemudian 1945 pasukan Jepang udah mengundurkan diri karena kelompok dari pasukan Jepang, yaitu kroni-kroninya, yaitu yang bertikai di Perang Dunia Kedua, di Hiroshima dan Nagasaki kena bom dari Amerika. Kemudian Jepang ini menyerah tanpa syarat, termasuk dari Indonesia, dia pulang ke negaranya, tetapi tidak disertai membawa barang-barang yang ditemukan di daerah jajahan di Indonesia. Termasuk di sini adalah emas dan berlian yang dia temukan yang sudah disimpan di hutan di Bogor, ya, rencananya tidak tahu, kemungkinan besar juga akan dibawa ke Jepang, ya.
Selanjutnya, dalam menemukan senjata bekas yang disembunyikan tentara Jepang ini, yang rencananya saat itu bakal digunakan untuk membantu pasukan TNI. Jadi maksud saya di sini, pimpinan dari TNI itu memberi tugas untuk menemukan senjata yang dikumpulkan oleh Jepang yang ternyata itu adalah emas dan berlian. Padahal itu senjata yang disimpan Jepang, ya, yang diinformasikan oleh intelijen TNI, rencana mau diambil untuk digunakan membantu tentara, untuk membantu TNI yang sedang berperang mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, siapa yang diserang TNI waktu itu? Yang diserang TNI waktu itu dan dicarikan perbekalan senjata peninggalan Jepang itu, yaitu Belanda. Belanda kan penjajahan sebelum Jepang di Indonesia, ya. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika ngebom Hiroshima dan Nagasaki, Jepang mundur secara teratur, ya, tanpa syarat. Belanda ini kembali mau menguasai Indonesia, tetapi Indonesia mempertahankan negara Indonesia dengan melawan pasukan Belanda yang datang lagi di Indonesia, ya. Yang kenyataannya Belanda akhirnya kalah dan dia kembali ke negaranya. Itu. Sebelumnya tidak mengakui, lama-kelamaan pasukannya kalah dengan TNI, ya. Tetapi waktu itu yang terakhir yang dipertahankan Belanda adalah Irian Jaya. Akhirnya Irian Jaya diserang, ya, setelah tahun 60, ya, dan 1960 lebih, itu diserang oleh pasukan TNI ke daerah timur, yaitu di Papua. Akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat, yang waktu itu diserang melalui darat dan laut dan udara, dan masyarakat setempat membela menyerang pasukan Belanda yang masih menjajah di Papua, dan akhirnya menang TNI, dan akhirnya tanah di Papua dikuasai TNI, dan masyarakat senang dengan pasukan TNI itu, dan akhirnya tetap TNI adalah pasukan yang mengusir penjajah, dan negara Indonesia adalah negara mereka, ya. Akhirnya sampai sekarang daerah timur di Papua sejahtera, ya, sejahtera, ya. Dari pertanian, dari pembangunan apapun, manusia, pendidikan, maju semua. Negara-negara yang sebelumnya ini tidak suka dengan Indonesia, akhirnya mengakui bahwa Indonesia memang mensejahterakan daerah wilayahnya Papua dengan bagus, terutama sejak setelah merdeka, ya, di bawah pimpinan para presiden yang belakangan ini adalah Presiden Jokowi. Selanjutnya, meski dalam perlawanan melawan Belanda, tapi pertengahan 1946, meski begitu, pencarian yang ditugaskan pimpinan tak mudah untuk ditemukan. Ternyata yang dicari oleh tentara itu, gundukan tanah yang dipesankan oleh pimpinannya itu ternyata isinya adalah bom yang ditanam oleh Jepang.
Ya, banyak masyarakat yang ikut membantu kena bom yang ditanam oleh Jepang, termasuk juga ikut tentara. Ya, tetap banyakkan selamat. Amin. Selanjutnya pasukan Alek Kaliwilarang ini dan pasukan yang dibawanya hanya diberi satu petunjuk cara membongkar gundukan tanah yang dia temukan, ya, yang bagaimana cara melihat isinya, yaitu dengan hati-hati. Ya, bekas gundukan itu digali, tapi permulaannya ditemukan senjata itu, bom-bom yang dipasang oleh Jepang. Tapi seterusnya pimpinan terus jalan. Tugas saya laksanakan dengan baik, dengan hati-hati. Ya. Tetapi menurut informasi intelijen TNI, menurut pimpinan Jepang yang disembunyikan di gundukan tanah itu sebetulnya bukan senjata, kata intelijen itu dari Jepang. Itu adalah emas dan berlian. Enggak percaya itu emas, ya. Bahwa senjata yang ditanam di bawah tanah itu, maka setiap penggalian tanah oleh pasukan TNI yang dibantu warga sipil langsung menggalinya. Sayang, saat menggali pasukan sering menemukan perang atau bom yang justru meledak, membahayakan yang mencari informasi yang disampaikan oleh Jepang itu. Tetapi kenyataannya lama kelamaan dengan hati-hati di gundukan itu ditemukan benda, ya, di keduk-keduk, tapi kok banyak kaos kaki yang belenduk atau membesar gitu di beberapa kaos kaki yang ditanam di tanah itu. Dikirain itu bom, disisir pelan-pelan, tapi ada bunyi tok gitu, ya, dikirain itu bom, tapi tidak meledak. Tetapi setelah dikorek-korek terus oleh TNI, di kaos kakinya itu ada sinar mengkilat, gelap, itu berwarna kuning, dan bawahnya ini yang berlian itu, saya belum tahu itu emas atau berlian, tapi bersinar mengkilap semuanya, ya. Akhirnya diambil secara pelan-pelan, diteliti di kaos kaki itu, ternyata itu emas dan berlian. Kemudian emasnya ditimbang itu 7 kg dan berliannya itu berapa kilogram tidak tahu, tetapi masih dalam kaos kaki yang banyak, ya. Kalau emasnya ini 7 kg, waktu itu ditimbang oleh pasukan TNI 7 kg. Emas waktu itu kalau di 1 gram itu 1 juta, apalagi sekarang ini, berarti emasnya ini 7 kg berarti sekitar 7 miliar. Tetapi kalau yang berlian ini tidak ternilai, nilainya lebih mahal lagi, berlipat ganda, berpuluh-puluh, ya,
karena itu berlian, harganya sangat mahal sekali. Ya, kemungkinan Tuhan Allah telah memberi jalan kepada pasukan TNI untuk diberi modal, dan dalam hal ini adalah Republik Indonesia diberi modal oleh Tuhan Allah ya, berupa emas dan berlian, meskipun tidak digali oleh TNI dari awal tetapi oleh Jepang. Nah, Jepang ini yang menemukan emas sama berlian itu. Nah, kalau di Indonesia emas bisa temukan di mana-mana untuk daerah-daerah tertentu. Ini berlian ini jarang di Indonesia ditemukan. Tetapi ada emas hitam itu batu bara, tapi emasnya ini adalah emas putih, biru, hijau dan sebagainya, sinarnya ini ada di suatu pulau di Indonesia di mana bisa ditemukan emas berlian ini. Ya, berlian ini bisa ditemukan. Lah, Jepang kok bisa? Berarti Jepang ini tidak menggali, tetapi yang namanya tentara, karena masyarakat bisa diambil, dia punya, ya gitu. Nah, akhirnya emas berlian itu oleh TNI dilaporkan oleh pimpinan, dan akhirnya dibawa oleh pimpinan, dalam hal ini Letkol Kaliwilarang ya, dibawa ke pemerintah. Pemerintahan waktu itu 1946 ini kurang lebih, itu pemerintahan ya Indonesia di bawah pemerintahan dalam negeri yang mengelola barang-barang galian ya, ini dipusatkan di Purwokerto, pemerintahan dalam negeri. Nah, akhirnya emas dan berlian itu dibawa ke sana, akhirnya diserahkan ke harta peninggalan daripada harta karun yang ditemukan di negara kita, diserahkan pada pemerintah untuk biaya untuk melawan penjajahan Belanda. Iya. Jadi luar biasa ini Indonesia merdeka ini ada campur tangan Tuhan Allah ya. Diberi kekuatan lahir batin, diberi kekuatan ilmu, diberi kekuatan harta untuk biaya melawan Belanda. Ini semuanya campur tangan ilahi ya. Gitu. Selanjutnya emas-emas itu setelah diserahkan ke pemerintah, rencana oleh pemerintah dalam negeri di Purwokerto itu akan diserahkan ke pemerintah pusat, dan nantinya barang-barang yang ditemukan itu akan dipakai untuk biaya mengusir penjajahan Belanda yang masih nekat ingin kembali ke Indonesia, karena Indonesia itu adalah negara yang sangat subur ya, banyak hartanya di dalam pulau-pulau di Indonesia ini. Maka bangsa Indonesia tetap melawan sama rakyatnya dengan penjajahan Belanda ini demi Indonesia merdeka. Itulah saudara-saudara sekalian, sekelumit ditemukan harta karun di hutan Bogor, yang dimana notabene harta-harta itu yang menyimpan adalah tentara Jepang, dan tentara Jepang itu kok bisa dapat? Dia tidak menggali, kemungkinan besar dia mengambil dari kekayaan masyarakat yang telah menggali emas berlian tersebut. Tetapi Tuhan tetap mengembalikan kekayaan itu kepada bangsa Indonesia. Jepang memberi informasi setelah dia mau pulang bahwa dia menyimpan harta di
hutan Gunung di Bogor, bahwa dia menyimpan emas dan berlian yang jumlahnya banyak sekali yang diinformasikan kepada intelijen TNI dan akhirnya bisa ditemukan dengan selamat. Amin. Demikian saudara-saudara sekalian, bahwa negara Indonesia adalah negara makmur yang luar biasa. Tentara kita dan rakyat adalah bersatu padu demi Indonesia merdeka. Amin. Merdeka, merdeka. Sampai jumpa pada konten yang akan datang. Sandi Sularso.